Mati syahid, jenazahmu disaksikan malaikat. Biji matamu menengok tempatmu di surga sebelum nyawamu keluar. Matimu seperti kalqarsi, hanya seperti cubitan pada tangan. Itulah yang membuat apakah melawan hawa nafsu, melawan marah, melawan bakhil, melawan kikir itu disebut juga sebagai jihad? Dalam hadis kata Nabi, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita perang dari jihad kecil kepada jihad yang besar. Padahal waktu itu pulang dari perang. Tapi kita pulang perang ya Rasulullah, ada perang lagi yang lebih besar? Ada, kata Nabi. Perang apa? Jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Jadi Imam Al-Ghazali dikritik orang, kenapa ketika kaum muslimin sibuk melawan musuh, Imam Al-Ghazali malah menyendiri. Imam Al-Ghazali ini enggak konsen pada jihad, kata orang yang mengejek Imam Al-Ghazali. Tapi orang yang paham, dia mengerti siapakah yang merebut Masjidil Aqsa dari pasukan musuh? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa punya semangat jihad luar biasa gara-gara apa? Gara-gara khatam kitab Ihya Ulumuddin. Siapa yang menulis Ihya? Al-Ghazali. Al-Ghazali lah yang mengobarkan semangat jihad Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ulama itu mengajarkan mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Dimatikan hawa nafsu, dimatikan rasa takut. Dengan apa? Dengan jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Tapi jangan sampai sekedar melawan hawa nafsu, perang jihadnya juga mesti ada. Perang melawan Israel. Israel itu tak bisa dilawan dengan nyanyi. Kumpul artis-artis nyanyi, mana takut Israel? Kenapa Palestina tak merdeka? Karena dilawan dengan nyanyi. Kalaulah nenek moyang kita dulu cuma nyanyi, kita mesti terjajah sekarang. Resolusi jihad 10 November hari apa? Hari pahlawan. 10 November hari pahlawan. Mungkinkah pahlawan itu berani mati kalau tidak dihidupkan ulama? Mesinnya itu, mesin Bung Tomo, mesin Insinyur Soekarno, mesin Jenderal Sudirman itu dihidupkan oleh ulama. Maka sebelum tanggal 10 November keluarlah resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober. Dari 22 Oktober ke 10 November berapa hari? 18 hari dihidupkan ulama jihad itu. Bahwa kalau kau mati syahid. Mati syahid, jenazahmu disaksikan malaikat. Biji matamu menengok tempatmu di surga sebelum nyawamu keluar. Matimu seperti kalqarsi, hanya seperti cubitan pada tangan. Itulah yang membuat Indonesia ini merdeka. Makanya 17 Agustus itu mestinya diperingati dengan tahlil, membaca Yasin, berkirim. Bukan bapak-bapak memakai baju daster main bola. Karena tanah yang kita injak itu adalah kain kafannya para syuhada. Negeri ini merdeka karena ulama. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan, atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alumni APSI, saya mahasiswa ilmu hadis semester 7, sedang bimbingan skripsi. Mohon doa supaya dimudahkan. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa kepada Allah. Apakah ada batasan dalam memahami hadis secara kontekstual
Sebab banyak saya temui orang mulai meninggalkan sunnah dengan alasan tidak sesuai dengan zaman. Kalau bertanya yang lebih sifatnya ilmiah, jangan umum. Tanya secara spesifik. Ini umum. Contoh sunnah meninggalkan sunnah karena zaman itu apa? Kasih satu contoh. Baru saya jawab. Kalau umum gini, ambil contoh meninggalkan sunnah bersiwak. Karena dia tak ngasih contoh, saya ngasih contoh. Ada orang mengejek bersiwak karena sudah ada pasta. Jangan bilang odol, karena odol itu merek. Yang tepat itu adalah pasta. Sama macam orang buat parkir, Honda dilarang parkir, Yamaha sama Kawasaki sama aja orang. Tolong bawakan odol, odol itu merek. Yang tepat itu tolong bawakan pasta. Karena sudah ada pasta, jadi tak perlu pakai siwak. Ini maksud pertanyaan. Sunnah bersiwak sampai hari kiamat tetap. Kenapa? Karena ternyata Nabi memakai siwak itu bukan karena siwak itu punya serabut, tapi karena memang kandungan dalam siwak menghilangkan bau mulut, menghilangkan ulat gigi, dapat memasuki celah yang tak dimasuki. Bahkan pasta ternyata mengandung pemutih. Pemutih itu berbahaya. Jadi sunnah bersiwak sampai hari ini, sampai hari kiamat masih tetap. Bahwa siwaknya dirubah menjadi pasta tidak mengurangi sunnah. Makanya sekarang ada pasta yang asalnya adalah dari siwak, dikombinasikan dengan daun sirih, dengan kunyit dan lain sebagainya. Sunnah bersiwak tetap. Bolehkah saya minta ijazah hadis? Ijazah hadis apa? Ijazah arba'in. Berarti dihafalkan dulu arba'innya, baru disetorkan. Hafal dari awal sampai akhir, baru saya ijazahkan. Ajaztuka kama ajazani syaikhi. Aku ijazahkan kepada engkau arba'in sebagaimana guruku mengijazahkan kepada aku. Begitu cara ijazah. Itu tujuan kitab nih. Kita khatamkan dulu di akhir majelis, baru saya ijazahkan. Nanti di akhir majelis. Kalau hadis musalsalat bil awwaliyah, aku dengar hadis yang pertama, qala ajazani Syekh Mahmud Abu Hashim, Syekh Dr. Mahmud Abu Hashim, ani Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, an syaikhih bisanad al-muttasil ila sahabi al-jalil Abdullah bin Amr bin As, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Aku dengar hadis al-musalsalat bil awwaliyah dari Syekh Mahmud Abu Hashim. Beliau mendengar hadis ini dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dengan sanad bersambung sampai ke sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As mendengar hadis ini dari Nabi Muhammad SAW. Bunyi hadisnya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang mendapatkan kasih sayang Allah hanya orang yang ada kasih sayang dalam dirinya. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat di langit akan menyayangi kamu. Aku ijazahkan musalsalat bil awaliyah ini kepada seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Jawabnya qabiltul ijazah. Jawabnya qabiltul ijazah. Jadi kalau antum mau nyampaikannya ke anak-anak antum, haddasani Abdus Samad, haddasahu Syekh Mahmud Abu Hashim. Aku mendengar hadis ini dari Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad meriwayatkan dari Syekh Mahmud Abu Hashim, guru besar di Al-Azhar. Syekh Mahmud Abu Hashim mendengar hadis ini dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, dari guru-gurunya sampai kepada sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As,
dari Nabi Muhammad SAW. Bunyi hadisnya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi kalau ditanya orang, pernah gua mendengar hadis musalsalat bil awaliyah? Pernah. Dari siapa? Dari Ustaz Somad waktu subuh. Ada diijazahkannya? Ada. Banyak yang menyaksikannya. Banyak kami orang ramai waktu itu. Mana? Mati semua orang itu, dah tinggal aku sendiri.